Seandainya aku tahu keadaannya akan menjadi seperti ini, aku tentu tidak akan menuruti kemauannya ibu. Barang-barang kamu semuanya masih ada di sini. Tidak ada satupun yang aku pindahin. Seperti yang kamu lihat, semua masih sama seperti dulu. Karena aku ingin selalu merasakan kehadiran kamu, sayang. Sarah, aku kangen kamu. Seandainya kamu masih ada di sini, pasti tidak akan jadi begini. Mas Bayu? Mencintaimu. Sarah, aku sama anak-anak. Apa yang kamu lakuin itu udah benar, Mas. Aku sangat bersyukur kamu akhirnya menepati janji kamu pada aku. Terima kasih ya. Tapi mereka tidak membutuhkan ibu baru. Kamu harus sabar, Mas. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menerima istri baru kamu sebagai ibu dari mereka. Ya. Mereka bukan cuma marah sama aku. Mereka juga benci dengan ibu yang baru. Saat ini kesabaran kamu sedang diuji. Kamu harus tetap fokus membesarkan mereka dengan baik ya, Mas. Anak-anak gak bisa menerima keputusan orang tuanya begitu aja. Tapi apa yang kamu lakuin semuanya udah benar. Apa kamu yakin? Sarah. Aku sudah menepati janji aku untuk menikah lagi. Agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Kamu tahu kan, Sarah? Aku tidak bisa mencintai dia. Cuma kamu, Sarah. Sampai kapanpun. Cuma kamu cinta sejatiku. Ayo, Ma, masuk. Kok Mama diam aja? Ini kan kamar Mama dan Papa. Kok Mama lupa sih? Allah memang baik. Allah udah balikin Mama lagi dengan wajah yang baru. Mama lebih cantik kayak bidadari. Tapi senyum Mama masih sama. Makanya Kirana langsung tahu itu Mama. Mah, Mama masih ingat kan baju ini? Waktu itu Kirana yang milih baju ini pas Mama ulang tahun.
Apa yang harus aku bilang sama Kirana? Kalau aku ini bukan ibunya. Mah, ayo pakai. Sekarang, Mama ganti baju dulu ya. Pak, jagain Mama ya. Jangan sampai disakitin karena dia dan Kak Dani lagi. Mama pasti capek. Baru pulang dari rumah Allah. Maafkan Papa sayang ya. Maafkan Papa. Pak, Iya sayang. aku ke kamar dulu ya. Papa sama Mama di sini aja. Mama juga pasti mau istirahat kan? Selamat malam sayang. Selamat malam, Ma. Maaf. Bajunya. Oh iya maaf. Kamar ini penuh dengan kenangan mendiang istriku. Jadi, aku nggak rela kalau ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Di sudut kasur itu, istriku biasa duduk sambil membaca. Di jendela itu, istriku biasa berdiri sambil menungguku pulang kerja. Dan di kamar ini dia biasa pijitin aku ketika aku sangat capek. Aku memang gak pantas di sini. Dan gak ada tempat buat aku. Semuanya milik Bu Sarah. Tapi, aku sudah menyiapkan satu kamar untuk kamu. Ikut aku. Ini kamar kamu. Terima kasih. Kamu sudah bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Cuma anak-anak yang aku punya setelah ibunya anak-anak meninggal. Sarah sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk urus anak-anak dengan baik. Urus mereka dengan penuh kasih sayang. Jadilah Sarah buat anak-anakku. Sekali lagi, terima kasih. Aku sudah berhutang budi sama kamu. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk
istriku. Ya Allah. Semua udah terjadi sekarang. Gak ada yang bisa aku ulangin lagi. Tugas aku sekarang udah jadi ibu. Dan menjaga anak-anak yang salah. Ben, kemana sih? Gue mau ngomong sama papa. Kuburan mama aja masih basah, dia nikah lagi. Jangan, ntar papa makin marah. Bodo amat. Dari Nadia, ibu minta maaf ya, ibu nggak tahu kalau misalkan ibu kalian lagi sakit. Ibu juga minta maaf apa karena ibu nelfon ibu kalian, akhirnya ibu kalian meninggal. Jangan pernah sebut nama mama. Sekarang apa lagi, Bu? Ibu dulu udah nipu mama 20 juta. Sekarang mau nipu papa juga, Bu. Aku gak sudi punya mama kayak ibu. Sebaiknya ibu pergi dari rumah ini. Pergi! Cukup! Apa? Ibu pengen ngasih tau papa? Tapi aku yakin si papa itu gak bakal membela ibu. Pokoknya, rumah ini haram buat ibu. Bere, hukum dia di kamar. Ternyata kamu benar. Anak-anak kamu butuh bimbingan. Maafin saya, Bu. Kalau saya penyebab ibu meninggal. Jadi saya berhutang budi sama ibu. Dan saya pasti akan menebusnya, Bu. Walaupun saya tahu buat itu susah buat saya. Aku lupa bawa baju lagi. Apa aku telepon Om Hasan aja kali ya untuk bawa baju ke sini? Halo? Kanza? Kanza, gimana keadaan kamu di sana? Cuma Om Hasan yang sayang dan peduli sama aku. Aku nggak mungkin bikin dia sedih. Aku nggak akan bilang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kanza? Kanza, halo? Enggak, Om. Aku baik-baik aja. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja di sana. Tapi Om, aku nggak bawa baju. Aku nggak punya baju ganti. Om bisa kirim ke sini nggak? Oke, nanti Om bawain baju-baju kamu ya. Om siapin dulu. Kirim alamat, share lokasi. Ya? Iya, Om. Aku harus bawa foto ini juga. Foto ini sangat berarti buat Kanza. Oh, sekarang lo itu udah jadi kacungnya si Kanza ya? Hah? Lo gilingan ya? Lo malah ngebelain dia buat kabur dari rumah ini. Sekarang lo ngomong sama gue. Lo umpetin di mana itu si Kanza? Kanza tidak akan pernah balik lagi ke sini dan Mbak nggak akan pernah tahu keberadaan Kanza di mana. Lo jangan ngajak. Pasti, Mbak. Jangan bantu lu cepat ya. Saya akan lapor polisi. Lapor polisi. Takut. Lapor polisi. Kamu di mana? Kanza di mana? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Dan saya juga tidak akan rela Kanza menikah dengan tua seperti kamu. Oh, yang sakit mana yang sakit? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Macam-macam, bos. Macam-macam, bos. Bangun.
Kanza. Kamu sih habisi kamu sekarang. Pak Sastro, cukup Pak, cukup Pak. Saya tahu cara yang jitu supaya Kanza mau datang ke sini Pak. Apa itu? Kamu apa? Gue bakal nelpon Kanza dan gue telepon pakai handphone lo pas diangkat, ya kan? Halo Om, gimana? Om? Halo, Kanza, lo mau ngambil barang-barang lo kan? Lo nggak usah manja. Ibu. Lo ambil barang-barang lo sendiri di rumah. Om Hasan mana Bu? Om Hasan lo lagi sibuk. Dia nggak sempet buat nganterin barang-barang lo. Jadi lo ambil sendiri ke rumah. Tapi Bu, tadi Om Hasan udah janji sama aku. Kanza jangan pernah datang ke sini, Kanza. Om Hasan! Kalau lo mau om lo itu baik-baik aja, cepetan lo balik ke rumah sekarang juga. Ibu! Ibu kenapa sih dimatiin teleponnya? Asal tenang aja ya, dia pasti datang ke sini kok. Itu jadi kunci. Buka! Ya Allah, kenapa jadi begini sih? Dani sama Nadia benci banget sama aku, ya Allah. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Ya Allah, tinggi banget lagi. Tapi aku harus pulang. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Mas Bayu kabarnya dibawakan ya? Apa aku kasih tahu dia kali ya nanti? Bismillah. Alhamdulillah. Mas Bayu tidurnya nyenyak banget lagi. Kanza, mau kemana dia malam-malam begini? Saya nggak yakin Bayu mau memilih wanita yang mau dijadikan istrinya.